Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan batch 3 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Nomor induk mahasiswa 062-308-25641 akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 SDN Kebon Agung 4 Porong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa dulu. Nanti dipimpin oleh ketua kelas, ya. Dipimpin oleh Aska. Saya persilakan untuk maju ke depan. Silakan. Silakan, ya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai pelajaran, saya cek kehadiran siswa dulu ya. Untuk hari ini Sehratul Imani no, sebagai rasa kita mengucapkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pagi hari ini kita sudah memasuki bab 4 ya, tentang pelajaran menyambut usia balik ya. Kira-kira sebelum saya terangkan lebih lanjut, adakah yang tahu apa sih itu balik? Ayo, gak apa-apa, jawaban gak apa-apa ya, meskipun salah atau keliru nanti Pak Guru benarkan. Ada yang tahu? Dari kelompok sini mungkin? Tanda jika sudah memasuki dewasa. Tanda jika sudah memasuki dewasa. Ada lagi yang lain? Saya maklumi ya, karena kamu kan masih baru menginjak di kelas 4. Jadi balik itu maksudnya ya, Pak Guru kok balik ya, balik bukan balik dari pulang ke rumah ya, bukan seperti itu. Nah, ini kita kan pelajaran agama Islam ya. Balik itu adalah cukup umur atau cukup sampai masuk usia dewasa. Apa sih maksudnya dewasa? Nah, ini saya kasih tahu ya. Ada pertama, saya akan tampilkan video. Nah, untuk tayangan video tadi, ada yang tidak paham balik itu apa saja? Adanya tumbuh rambut, nggak apa-apa, ini kan pelajaran, mungkin agak sabu ya Kak ya, tapi adalah ini pelajaran kita di kelas 4 ya, terutama di kelas 4 ya, ini hal yang lumrah ya, lumrah itu wajar. Akan apa? Nanti kamu ketika sudah memasuki waktunya, kamu tidak usah kaget dari video tadi apa yang kamu tangkap. Kalau tanda perempuan, kalau sudah balik apa? Rambut. Datang bulan atau head atau menstru. Ada lagi? Ada lagi? Jerawat. Jerawat.
Di kelompok semua ya. Apa? Tumbuhnya tadi apa? Yang terpenting apa? Suara semakin membesar. Iya. Ada yang terpenting kalau untuk laki-laki adalah mimpi. Nah, kegiatan selanjutnya nanti kita bahas bersama-sama, yaitu dengan cara berkelompok. Setiap kelompok nanti ada pembahasan yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Saya akan membagi kelompoknya sesuai bangku yang sudah ditentukan ya kemarin ya. Untuk kelompok yang sini saya kasih kelompok 1 ya, pesertanya perempuan semua. Terus yang di sini kelompok 2 laki-laki semua, dan nanti ini terakhir kelompok 3. Nah, kalau sudah nanti saya bagikan ya. Nanti dikerjakan bersama-sama teman kelompoknya. Setelah mengerjakan tugas kelompok, nanti kamu presentasi maju bersama teman-teman kelompoknya, satu kelompok bergantian. Oke? Siap? Siap? Saya bagikan kelompok 1. Kelompok 2. Ya, nanti saya kasih laporan benar. Kelompok 3. Nanti kurangannya saya kasih ya. Caranya apa sih yang akan dikerjakan setiap tugas kelompok? Didengarkan dulu untuk tugas kelompoknya, didengarkan dari mulai kelompok 1 dan kelompok 2 juga 3 ya. Untuk kelompok 1 kamu nanti cari jawabannya ada di halaman buku paket PAI 59 yang sudah disediakan di ya, buku depan meja kamu. Untuk kelompok 2 nanti kamu cari di halaman 61 ya. Kamu baca apa masalahnya dari LKPD per kelompoknya ya. Untuk kelompok 3 halaman 63. Sudah? Nah, dibuka buku paketnya, silakan dicari, dikerjakan bersama-sama. Jangan takut salah ya. Nanti kita bahas lagi bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD kelompok. Kami kelas 5 SD mengalami menstruasi pertama. Ia takut dan malu ingin cerita kepada ibunya. Bagaimana sebaiknya Rani sikap? Rani ingin tahu bagaimana tata cara membuat setiap bulan hingga selesai. Pertanyaannya, apa tanda pada yang dialami Rani? Rani mengalami nilai atau situasi saat kelas 5 SD. Apa yang harus dilakukan setelah selesai? Bagaimana tata cara dan mensucikan diri dengan lebih besar? Bagaimana sebaiknya sikap Rani ketika mengalami nilai pertama? Tidak sulit takut atau malu untuk bercerita kepada tetangga. terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ganti sekarang kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dari nomor 2. Sekian dari nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menunjukkan Hasil kelompok kelompok kita. Satu, seorang anak berusia 15 tahun hijriah, tapi belum pernah mengalami mimpi basah atau haid. Menurut ini, apa jika sudah dianggapkan? Apa kewajiban yang harus dijalankan? Apa tanda baik memiliki kesalahan ibadah dan baik? Berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan kebanyakan berkaitan pendidikan pada apa kewajiban yang harus dilakukan baik usia kami dilakukan dengan seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia wajib memiliki sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tepuk tangannya untuk kelompok 3 juga. Yuk, mana? Yuk. Kok kalian kalau masih Pak Guru minta semangatnya lagi. Mana semangatmu, Nak? Ini semangatku. Oke ya. Tadi teman-teman kamu dari kelompok 1 sudah sedikit memberikan presentasi juga, kelompok 2 juga sudah maju, juga kelompok 3. Alhamdulillah semua kelompok ini tampilnya hebat-hebat. Ya, bisa ngomong walaupun ya ada sedikit perbaikan nanti kalau ada kebetulannya saya jelaskan setelah ini ya. Yes. Sekarang saya bahas dari semua masalah yang ada di LKPD ya. Dari kelompok 1 LKPD-nya masalahnya adalah Rani saat itu kelas 5 sudah mengalami haid. Kalau kelompok 2 Ahmad ya, seorang laki-laki, anak laki-laki mengalami mimpi basah. Terus yang ketiga ini ada orang sudah sampai umur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan, tapi tidak mengalami mimpi basah. Kalau sama laki-laki, kalau perempuan tidak haid. Bagaimana? Apa? Ya, aku pasti bingung. Apa jawabannya? Kita bahas bersama. Ya ini ya, saya kasih tahu penjelasannya. Ya. Bisa kamu lihat dulu, ini adalah gambar siklus hidup manusia ya. Ini siklus hidup manusia dari bayi dulu, terus anak, remaja, dewasa, sampai jadi tua atau kakek nenek. Yang perempuannya juga sama, bayi dulu. Ini ya. Remaja, sudah dewasa, terakhir jadi hamba. Ya, kamu nanti akan mengalami hal-hal seperti ini, nah, fase seperti ini. Juga yang laki-laki juga sama, ya. Kemudian dulu nggak ada kumisnya, tiba-tiba ada tumbuh kumis, ya. Ada jenggotnya juga. Terus yang laki kalau sudah laki-laki sudah tua, rambutnya mulai memutih, ya. Yang perempuan apakah ada kumisnya? Tidak, karena beda jenis kelaminnya. Kalau perempuan biasanya tambah menjadi cantik, ya. Ini ya, lebih kulitnya lebih halus mungkin, terus tumbuhnya payudara, ya. Atau mungkin tumbuhnya rambut-rambut di sekitar kemaluan. Kalau di ketiak itu, kalau tanda seperti itu, ya. Betul ya. Kita lanjut. Nah, ini nggak usah malu-malu, ini bahasan pelajaran ilmu ya, baik ilmu fikih di agama Islam atau ilmu IPA atau di pengetahuan alam. Ini sudah wajar, ilmu biologi dan terjadi pada manusia. Jadi kamu nggak usah takut atau malu. Nah, ini ya,
balik, coba dibaca cantik dari kelompok 1. Balik adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Ya wes, dari kelompok 2. Balik dalam perkisan dibaca Arya. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan haid atau menstruasi. Pasti mungkin nanti kalau kamu di SD biasanya kelas 5 atau kelas 6 baru haid, atau nanti di SMP. Kalau belum haid juga di SMP di jenjang SMA ya. Jadi nggak usah khawatir. Terus Pak, laki-laki apakah haid Pak? Tidak, beda. Kalau laki-laki mimpi basah. Nah, istilah kalau dalam Islam ya, mimpi basah. Saya jawab pertanyaan itu. Mimpi basah itu apa? Keluarnya air mani atau sperma ya dari kemaluan laki-laki maupun perempuan tatkala anak itu sudah berusia 9 tahun ke atas ya. Nah, ini tadi persoalan dari kelompok 2 yang dialami oleh Ahmad ya. Ahmad tiba-tiba bangun tidur celananya basah, tapi nggak ngompol. Lek ngompol kemarin kan tahu, lek air kecil baunya di mana? Baunya apa? Pesing. Terus keluarnya anget, ya anget kuning kecoklatan. Ya itu ngompol. Nah kalau laki-laki itu mimpi basah, biasanya rasanya enak, ya, tentunya enak, dengan air kencing, ya. Terus baunya air sperma atau air mani itu baunya amis, angin, ya, koyok bau pandai. Warnanya apa? Putih terus. Perempuan haid atau menstruasi, ya, ini keluarnya apa? Bukan sperma, ya. Kalau spermanya nanti kalau sudah usia dewasanya lagi, ya. Kalau perempuan umumnya keluarnya adalah dari kemaluannya, ya. Rasanya gimana? Rasanya kalau di perut sakit, di tanggotan. Siapa yang sudah haid? Di depan, ya. Cantik. Sampai lagi rotul, rasanya sakit, ada yang sakit, kram, ya. Terus keluar darahnya ya apa? Panas, ya. Warnanya apa? Merah ke hitam-hitam lagi, ya, merah ke hitam. Tandanya perbedaan antara baliknya laki dan perempuan. Saya lanjut ya. Atau yang terakhir, setelah berusia 15 tahun, ya, bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kamu kamu tahu perbuatan mencuri baik atau buruk? Kalau kamu sholat ditinggalkan dosa atau tidak? Dosa. Itu tanda-tanda balik, yaitu mumayyiz kalau dalam ajaran Islam. Apa yang akan dilakukan? Ya, kalau sudah balik, ia termasuk mukalaf atau dewasa. Ya, apa yang dilakukan? Wajib untuk menunaikan hukum syariat Allah apa saja, ya, dan punya buku catatan sendiri, ya, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat atau haji, ya. Jadi kalau hukumnya wajib, kalau ditinggalkan berarti mendapat dosa, kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Ya, makanya sekarang kalau sudah mulai balik harus tahu, sampai kali pipis dia dibersihkan atau langsung dipakai celananya atau celana dalamnya, ya. Yang selanjutnya adalah membersihkan tangan kiri menggunakan sabun, sampai bersih, cuci tangan, ya. Setelah itu apa? Baru wudhu dengan sempurna, wudhu sih sebelum adus, ya. Habis itu kamu mandi keramas. Ingat-ingat yang laki-laki, ya, atau perempuan. Kalau nanti barangkali punya emas atau adiknya suatu saat balik, sama ya. Setelah mandi keramas dibersihkan semuanya dari mulai rambut, ketiaknya sampai ke bawah, sikat gigi juga, ya. Terus diguyur air, mengeluarkan air pada seluruh anggota badan. Setelah itu dibasuh kakinya, semuanya harus dibersihkan. Kalau yang perempuan bagaimana? Setelah haidnya berhenti, ya, dengarkan ya, dan sudah mengalami haid, biasanya perempuan berapa hari?
7 hari ya nak ya. 7 hari setelah haidnya darahnya berhenti, barulah kamu mandi wajib atau mandi besar. Sama tata caranya. Nah ini niatnya. Ya, niat mandi wajib. Nawaitul ghusla liwakil hadatin akbari arba. Ayo dibaca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Nawaitul ghusla liwakil hadatin akbari arba. Ayo lanjut. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah ini nak, perlu kamu ingat. Kalau kamu yang laki-laki sedang mimpi, habis mimpi basah bangun tidur, langsung sholat, nggak oleh, ya. Harus apa tadi? Harus mandi dulu. Supaya kamu nanti tinggal di ada umroh di Mekah sana, bangun tidur katanya tawaf langsung nggak oleh, ya. Harus mandi dulu. Atau yang perempuan ketika haid nggak boleh sholat, sama nggak boleh puasa, ya. Terus lagi itu membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran ini dalam artian membaca, memegang Al-Quran. Kalau kamu menjadi seorang hafid Quran, nggak apa-apa membaca diniati dengan niat ibadah, ya. Biar nggak lupa hafalannya, ya. Terus berdiam diri di masjid atau iktikaf. Kamu kalau di masjid besar, kamu mau masuk ke sana diniatin iktikaf, itu nanti mendapatkan pahala. Tapi kalau dalam keadaan hadas besar atau junub tidak boleh. Ya, paham? Paham. Ya, ayo lanjut. Nah, ini keterangannya sudah mencakup semua yang dari kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 3. Nah, yuk kita lakukan tempuh tanda balik, ya. Kalau nggak bisa baca yang di depan sini, ada sudah kertas yang saya kasih, ya. Coba kita lakukan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, bagi seorang pria dan untuk wanita jika 15 tahun usianya, maka sudah masuk usia dewasa, walau baru darah dan tidak mimpi masa, maka ia wajib taat syariat. Alhamdulillah, ya. Semoga suatu saat nanti kamu kalau mengalami masa-masa balik, ya, baik laki-laki atau perempuan, bisa melaksanakan prakteknya. Oke, ya. Terakhir saya simpulkan balik. Nah, ini masa ketika seorang anak mulai bertanggung jawab atas perbuatan baik dan buruknya menurut ajaran Islam. Tanda-tandanya apa? Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan baik. Setelah balik, apa yang dilakukan seorang muslim? Harus ibadah seperti sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Jika berhadas besar, junub, baik. Nah ini tadi belum saya terangkan. Nifas itu apa? Nifas yaitu keluarnya darah ketika setelah melahirkan bagian perempuan. Kalau perempuan setelah nifas itu biasanya 40 hari itu nggak boleh sholat, ya. Itu keringanannya untuk perempuan kalau setelah melahirkan. Itu nggak boleh megang Al-Quran, nggak boleh sholat, sama ya, sama dengan junub atau haid. Nah, sama seperti ini ya. Selanjutnya setelah ini saya kasih tugas refleksi diri. Dikerjakan semuanya.
Sudah? Kalau sudah dikumpulkan dari satu kelompok saya ambil. Ya, terima kasih saya ucapkan karena sudah mengerjakan tugas refleksi diri. Sebelum saya tutup, Pak Guru punya kuis, nanti kamu jawab satu per satu, nggak usah takut salah ya. Nanti kita tahu jawabannya benar itu apa dari pertanyaan kuis. Satu-satu ya, harus siap. Dari bab 4 yaitu menyambut usia balik. Saya akan menunjuk teman kamu untuk menjawab, nanti yang selanjutnya ganti temannya yang ditunjuk ya. Nomor 1 siapa yang mau menjawab? Kira-kira? Oh betul. Nomor 1 yang dimaksud dengan balik adalah jawabannya B ya. Benar atau salah ya? Kira-kira jawabannya betul ya. Waktu anak mencapai usia dewasa. Oh ternyata benar. Berarti jawabannya tepuk tangannya betul. Betul, siapa dulu? Satu lagi teman kamu. Putri. Oke ya. Siap Putri? Ya yuk. Gak usah takut jawab ya. Nomor 2, salah satu tanda balik bagi anak laki-laki adalah apa? Apa B? Mimpi basah. Apa yang benar kira-kira? Kita buktikan. Oh ternyata benar. Tepuk tangan buat Putri ya. Oke. Alhamdulillah. Juga sudah ya. Ya jadi kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan juga ya. Kalau kamu sudah mencapai usia balik, mimpi basah ataupun haid, harus mandi wajib atau mandi basah ya. Setelah itu kamu wajib melaksanakan syariat Islam, diantaranya sholat, puasa itu dilakukan ya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya. 1, 2, 3 Alhamdulillah. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah di kemudian hari. Mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Silakan dipandu teman kita, ketua kelas kita yaitu Askar Nabil. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.